Oke ya. Jadi ini ada beberapa tujuan belajar yang kita harapkan. Jadi yang pertama itu menjelaskan konsep elemen penyusun sistem tenaga listrik ya. Jadi apa saja? Jadi konsep tenaga listrik itu kita tahu bahwa komponen utama sistem tenaga itu ada generator, trafo, penyaluran, kemudian beban ya, beban. Tiga itu yang utama. Jadi di sini terutama trafo, generator, penyaluran, transmisi, distribusi, dan beban. Ya. Nah, bagaimana konsep-konsep tadi itu dirangkum sehingga kita bisa melakukan analisis gitu ya terhadap konsep-konsep tadi. Ya, jadi itu yang diharapkan dari apa? Nah, ya di sini jadi kita bisa lihat ya bahwa yang pertama itu menjelaskan konsep dasar sistem tenaga. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip rekayasa kelistrikan. Jadi di sini bahwa misalkan tadi ya di generator, nanti generator itu komponen utamanya apa saja kan? Generator itu ada eh, apa pengatur putaran atau frekuensi ya, pengatur perputaran atau frekuensi. Kemudian ada pengatur eh, tegangan ya, eksitasi ya, eksitasi. Nah, bagaimana karakteristik-karakteristik generator tadi ya dalam sistem operasi tentunya ini fokusnya ya. Kemudian nanti masuk juga berikutnya ke trafo. Trafo nanti di sini bagaimana parameter utama trafo, kemudian eh, komponen-komponen pembentuk dari jaringan sistem tenaga dari trafo itu apa saja. Kemudian jasa saluran transmisinya, distribusi dan seterusnya. Ya, nah di situ nanti kita kan di dalam analisisnya tentu kita perlu memahami bahwa jaringan ini kan parameternya bervariasi ya, sehingga nanti kita akan atur bagaimana kita harus mengaturnya dengan sistem per unit ya. Sehingga tegangan-tegangan yang bervariasi dari mulai pembangkitan sampai ke transmisi tadi kita atur gitu ya, kita solusikan ya, bagaimana menghitungnya gitu ya, bagaimana kita merubah besaran-besaran dalam per unit menjadi besaran-besaran aktualnya ya, bagaimana konsep per unit dan sebagainya. Nanti kita mulai dari sana untuk pembicaraannya. Kemudian yang kedua itu eh, ada masalah-masalah kompleks yang perlu kita kenali dari sistem tenaga. Yang akan kita bahas itu ada load flow, short circuit, kestabilan transient. Ya. Jadi tiga fokus nanti ya. Jadi load flow, hubung singkat, kestabilan transient. Ya. Itu materi yang kedua. Ya. Kemudian materi yang ketiga yaitu eh, merancang model sistem tenaga listrik menggunakan perangkat lunak ya. Jadi di sini dalam hal ini kita gunakan etap ya untuk merancang sistem tenaga tadinya. Jadi kita nanti sesuai dengan pencapaiannya bahwa kita harus mengenali parameter dasar per unit sistem, kemudian analisis load flow, short circuit dan kestabilan transient ya. Nah, tentu di situ dalam implementasinya si model-model tadi kan harus dikonversi ke dalam single line diagram. Bagaimana single line diagram kita buat, ya. Lalu bagaimana studi kasus ya aliran daya hubung singkat
dan kestabilan transient itu kita running di dalam etap, ya. Karena mungkin ini dua SKS juga kejar-kejaran juga ya, nanti kan sambil ini ya. Jadi mungkin kita yang penting itu dalam setiap studi case itu Anda bisa mengikuti ya, harus bisa mengikuti. Yang pertama misalnya membuat single line, ya, memasukkan parameter ke dalam single line, ya, kemudian melakukan uji load flow, melakukan uji hubung singkat, melakukan uji kestabilan transient. Ya, nanti di dalam bagian akhirnya, ya, di dalam terutama di bagian berikutnya nanti kita akan dilanjut dengan protection sistemnya. Ya. Nah, di sini jadi melakukan model menggunakan perangkat lunak untuk evaluasi sistem tadi ya. Tentu sistemnya juga kita batasi sesuai dengan batasan yang kita berikan di sini ya. Jadi ada beberapa batasan yang nanti harus dikuasai ya. Yang pertama itu tadi adalah load flow ya. Kemudian hubung singkat, kestabilan transient ya. Nah, kemudian responnya terhadap komponen, terutama di generator saja ya, di generator. Komponen di generator atau di switcher ya ketika terjadi gangguan transient ya. Di sini ya ini fokus kita di dalam softwarenya nanti akan ke sana ya. Kemudian yang berikutnya eh, merancang model kinerja menggunakan perangkat lunak ya. Jadi itu tadi yang implementasi daripada CPMK2 itu Anda tunjukkan dengan Anda menunjukkan bahwa Anda sudah bisa membuat software dari ketiga empat kasus ya, tiga lah kalau dibilang yang kestabilan transient dan responnya terhadap peralatan itu satu paket. Jadi tiga apa ya, tiga case tadi load flow, hubung singkat, kestabilan transient itu Anda sudah bisa tunjukkan dalam etap ya, dalam simulasi software ya, dalam simulasi software Anda bisa buat. Nah, kemudian untuk evaluasi kinerja sistem itu sama aja ya. Jadi bagian-bagian dari tadi ya. Misalkan kita mau mendesain suatu apa sistem tenaga ya. Misalkan mendesain sebuah jaringan dari mulai jaringan sederhana misalkan untuk low voltage misalkan pada apa panel surya gitu ya. Dilanjut dengan yang lebih kompleks dengan sistem tenaga itu Anda sudah bisa membuat single line diagram, menguji load flow, menguji hubung singkat, dan menguji kestabilan transiennya. Ya. Nah, jadi nanti berikutnya, kemudian kan nanti di antara apa kompetensi yang diharapkan itu bahwa lulusan itu bisa terkait dengan industri proses dan industri manufaktur ya. Tentu di sini tidak sekedar generator yang ada di power and industri energi ya, tapi di sini industri-industri yang kaitannya dengan manufaktur, proses ya itu kan ada di sini salah satu motor yang utama itu ada biasanya motor induksi ya. Nah, di sini nanti kita menskenariokan apa motor starting menggunakan etap tadi ya. Oke. Kemudian itu berikutnya eh, jadi itu ya. Jadi saya kira di situ apa yang ingin kita harapkan. Jadi utamanya ya bahwa teoritisnya itu adalah sistem tenaga yang akan menunjang bagaimana Anda melakukan studi-studi. Pertama, studi load flow,
kemudian studi short circuit ya, kemudian transient, kestabilan transient ya, dan yang berikutnya kita akan studi di bagaimana koordinasi proteksi kita desain dalam sebuah plan ya, yang di mana Anda nanti bisa memasang proteksi pengamanan terhadap sistem tadi ya, eh, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam industri ya. Itu yang kajian yang akan kita lakukan dalam metode operasi sistem tenaga ini ya. Nah, jadi di situ yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ya. Jadi karena kita online ya, jadi ini pelajarannya 2 SKS teori, 1 SKS praktek ya. Jadi 2 jam teori dan 2 jam praktek ya. Nah, jadi nanti prakteknya mungkin lebih banyak Anda melakukan presentasi di sini ya. Mungkin di hari pertama saya presentasikan dulu bagaimana misalkan kita melakukan studi load flow gitu ya, load flow dulu ya hari pertama. Nah, minggu kedua berikutnya itu Anda sudah bisa menampilkan ya, udah paling tidak ada 1 orang yang tampil ya, selalu gitu. Jadi selalu usahakanlah dengan tampil ini sebagai latihan Anda juga untuk mendapatkan skema-skema tadi ya. Di sini peserta sudah 26 ya, 25 berarti. Udah banyak ini di kelas ini ya. Oke. Nah, sementara itu yang akan kita tuju di apa materi-materi yang akan kita berikan ya di dalam ininya ya. Kemudian nanti saya akan lihatkan dulu ya. Ini adalah modul teorinya ya, modul teorinya di sini. Ya. Sebentar, kalau saya mau online layar saya, bentar. Oke, layar saya online ya. Nah, sedikit. Oke ya, jadi di sini kita lihat ya materi-materi yang ada nanti yang akan saya sampaikan ya. Pertama itu ada sistem tenaga listrik ya. Kemudian ada review sedikit listrik terapan ya. Jadi kalau di dalam sistem tenaga listrik ini nanti kita akan bahas bagaimana energi listrik itu disalurkan dari mulai pusat pembangkit sampai ke beban ya. Kemudian di sini nanti komponen-komponen sudah mulai disinggung sedikit ya, terutama komponen-komponen CT, PT dan seterusnya. Kemudian masuk ke berikutnya adalah review listrik terapan ya. Jadi kita akan kenali lagi, mengingat-ingat sedikit lagi ya bahwa apa itu eh, daya, energi gitu ya. Kemudian persamaan-persamaan dasar yang nanti bisa kita gunakan ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar bagaimana teori hubung singkat ya. Teori hubung singkat. Jadi ini hubung singkatnya hubung singkat yang metode impedansi saja ya. Jadi teori hubung singkat di mana metode MPA yang akan kita kenalkan di sini ya, karena sambil online gitu ya. Jadi kita mulai kenalkan metode hubung singkatnya secara teoritis nanti kita
praktekkan juga bagaimana di etap gitu ya. Mulai dari hubung singkat dulu ya gitu ya. Nah, kemudian kita di sini ada nanti ada trafo tenaga ya, trafo tenaga ya. Trafo tenaga nanti kita akan bicara bagaimana di dalam parameter-parameter trafo itu ada apa tegangan primer, tegangan sekunder, arus primer, arus sekunder, ada Z gitu ya. Apa itu di dalam situ ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar generator ya, dasar-dasar generator. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana kita mengatur sebuah generator itu kan dalam prosesnya itu akan kita akan mengelola generator tuh dengan mengatur bahwa kecepatan frekuensi dan tegangannya itu konstan ya. Nah, pertimbangan beban dan seterusnya itu akan membuat ada variasi, fluktuasi beban, fluktuasi tegangan ya. Itu bagaimana kita harus kelola itu ya. Nah, jadi di situ nanti kita bicara dasar generator ya. Kemudian kita bicara paralel generator ya. Jadi kalau misalkan generator itu mandiri, bagaimana ketika generator paralel itu bagaimana ya. Kemudian kita bicara kurva kapabilitas. Kurva kapabilitas itu mau bicara apa? Kurva kapabilitas itu nanti kita akan bicara bagaimana mengatur eh, operasi dari generator itu jangan sampai terjadi pemanasan pada generator ya. Jadi di dalam kurva kapabilitas nanti kita seberapa boleh kita mengatur besarnya arus stator, arus rotor itu boleh kita atur ya. Karena arus rotor ini nanti yang akan menentukan seberapa besar generator tadi akan masih aman dalam pengoperasiannya ya. Kemudian nanti kita bicara switchgear komponen ya. Di sini kita akan mulai bicara komponen-komponen circuit breaker, LBS, DS ya dan seterusnya ya. Kemudian kita bicara kubikel ya, kubikel. Kemudian kita bicara CTBT ya. Kemudian kita bicara switcher dan operasi perkaren ya. Nah, jadi di sini kira-kira ada 12 materi teoritis yang nanti kita akan apa eh, selesaikan ya selama satu semester ini ya. Ini untuk materi-materi teoritis ya. Sedangkan untuk modul-modul prakteknya ya, modul-modul prakteknya itu juga kita tidak terlalu banyak ya. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa modul praktek yang pertama itu ya pertama kita akan membuat eh, ini ya Wheeling one line diagram. Jadi kalau misalkan nanti saya takut share-nya nggak ada, saya ulang dulu. Nah ini ya. Jadi yang pertama tuh kita akan belajar bagaimana membuat single line diagram ya. Nanti saya akan presentasikan dulu di dalam etap. Anda ikuti, nanti bisa Anda berlatih ya. Nanti kalau sambil santai di kerjaan ya, ya Anda bisa buat ya contohnya ya. Nah, biasanya ini tidak terlalu sulit ya bagaimana kita membuat sebuah single line diagram menggunakan
etap ya. Jadi ini ada contohnya yang bisa diikuti ya. Ini pertemuan yang pertama, yang kedua lah nanti ya. Di kedua nanti kita sudah mulai menggunakan etapnya ya. Nah, jadi harapan saya, saudara-saudara, eh, sudah mulai menginstal etapnya ya. Etapnya harus diinstal, boleh menggunakan yang versi 6 yang paling ini ya, yang sekarang masih ada 6, 7 dan seterusnya sampai versi 19. Untuk kajian yang ini tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Kalau untuk kajian sampai dengan transient stability itu masih belum ada beda ya. Sampai dengan nanti apa kita proteksi ya untuk star protective device yang menggunakan etap nanti juga akan masih bisa ini ya. Jadi ini nanti di minggu depan eh, Anda sudah bisa menginstal laptopnya dengan etap ya. Saya kira nanti komunikasi aja di antara teman-teman ya. Atau nanti saya share kalau butuh softwarenya ya, butuh apanya, software aplikasinya. Ya. Nah, nanti kita mulai belajar dari sini ya, bagaimana kita membuat eh, single line diagram dulu, lalu mengisi parameter ya. Nah, kita akan exercise di sini bersama-sama belajar ya, memasukkan parameter-parameter ini untuk kita pelajari ya, untuk kita latihan ya. Nah, nanti kan kalau tahap berikutnya setelah mampu membuat single line diagram, berikutnya itu nanti Anda akan eh, berkenalan dengan modul berikutnya eh, yang modul setelah building one line diagram ya. Nanti ada yang disebut dengan one line diagram, nanti short circuit ya. Nanti ada short circuit study ya. Short circuit study, maaf bukan yang ini yang tadi salah. Nah, jadi nanti Anda akan apa yang berikutnya itu modul short circuit ya. Modul short circuit. Short circuit itu karena kita online ya, kita cari metode yang bisa dikerjakan bersama-sama sambil online gitu ya. Itu metode MPA. Ya, nanti kita bahas metode MPA. Ada dua case study. Nanti kita gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, ya silakan kalau mau direkod. Saya juga nanti kirim rekodnya ya. Mau rekod langsung juga boleh ya. Nah itu ya. Jadi nanti di sini nanti di modul 2 ini nanti kita akan bagaimana kita ini di modul 1 ya di apa untuk etapnya ya. Nah, nah ya jadi di sini nanti berikutnya maaf belum di share ya. Salah lagi. Oke ya jadi nanti kita akan
Yang kedua nanti ada kita punya modul hubung singkat satu dan hubung singkat dua ya. Nah ini ya. Nah ini hubung singkat MPA satu ya. Di sini nanti kita akan eh, S. Nah jadi nanti di modul hubung singkat ini nanti kita akan studi. Jadi studinya tidak sulit-sulit tapi membuat kita paham gitu ya. Jadi nanti misalkan power grid itu apa ya, parameternya apa saja ya. Jadi setiap apa kita bicara power system itu harus selalu ada sumbernya gitu ya. Sumber itulah yang kita sebut dengan power grid atau generator ya. Generatornya generator sinkron. Kontrolnya seperti apa? Nanti ada slack bus, main bus dan seterusnya ya. Nah, di sini kita belajar short circuit nanti ya. Jadi belajar short circuit. Jadi dengan short circuit ini saya tidak menggunakan metode komponen simetri yang terlalu sulit ya. Jadi kita gunakan saja metode MPA ya. Tetapi Anda harus bisa menunjukkan gitu ya. Sederhana gitu caranya ya. Anda buat, Anda apa? Lakukan gitu ya. Coba dibuat, hasilnya dilihatkan ya. Nah, di misalkan ini kan sudah modul ketiga ya di short circuit ini ya, modul yang ketiga ya. Jadi nanti di hari ketiga atau hari keempat itu Anda sudah bisa presentasi dari Anda ini sudah eh, biar tidak apa kalau Anda hanya ngasih laporan ke saya hanya sebagai wajib-wajib gitu aja, Anda bisa saja bikin kan, tapi saya pengennya gini, Anda melakukan, Anda membuat ya, dan ini tidak jaringannya tidak dibuat rumit-rumit ya, tetapi yang pasti itu Anda bisa membuat single line diagram, mengisikan parameter ya, dan menguji dengan study case di short circuit, study case di load flow ya. Kemudian melakukan study case transient stability ya, kestabilan transient ya. Nanti kita lihatkan stabil transient itu seperti apa ya. Jadi kita akan lihatkan dulu di sini bagaimana metode ini kita eh, lakukan ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan dan setelah selesai dari perkuliahan ini Anda semuanya bisa apa? Melakukan itu tadi ya, kedua apa metode hubung singkat yang satu dan dua ini sudah Anda bisa buat ya. Kebetulan ini modulnya belum bergambar, jadi sepertinya ya seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat ya nanti bagaimana Anda melakukan studi hubung singkat ya. Karena nanti hubung singkat ini perlu untuk macam-macam ya. Pertama untuk memilih breaking capacity dari perangkat, yang kedua untuk setting relay proteksi ya. Jadi Anda harus harus kenal dengan hubung singkat ini ya. Kalau load flow itu kan nominalnya berapa, pembebanan berapa, daya aktif, daya reaktif, daya semu di setiap pengiriman beban ini apakah terjadi overflow atau tidak ya. Itu di metode untuk ininya ya. Nah, kemudian berikutnya nanti Anda akan belajar bagaimana eh, melakukan
ini ya, estimasi berapa sih arus lock rotor ya, full load ya dan seterusnya. Jadi nanti Anda akan belajar eh, seperti inilah ya, ada biar ada gambarnya sedikit. Nah, ini ya. Jadi nanti misalkan ketika apa kita memasang motor ya, kita bisa gambarkan bagaimana si karakteristik motor tadi ya. Karakteristik motor tadi bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kita bisa Anda nanti bisa membuat gambar seperti ini ya. Ini harus lock rotornya, efisiensinya, power factor dan torsi dan seterusnya ketika mulai jalan ya. Ketika starter itu apa saja yang naik ya, inersianya, torkanya, ya kemudian power factor, lock rotor dan lain-lain ya. Fungsi daripada slip ya. Jadi dengan mengenali adanya parameter ya, Anda nanti bisa menggambar kurva karakteristik daripada motor ya. Ini yang ditargetkan dari pembahasan itu ya. Lalu transient stability ya. Nah, transient stability ini, oke, kita ini ya, saya jelaskan. Apa yang nanti dipelajari di situ? Nah, ya, transient stability ini nanti kita akan mempelajari apa yang terjadi responnya di komponen dan bagaimana kita menskenariokan kejadian transient yang tidak stabil pada suatu sistem tenaga. Ya, di software ini kan kita perlu trik ya, perlu langkah bagaimana kita membuat suatu simulasi gangguan yang bisa ditampilkan dalam etap ya. Nah, mungkin contohnya nanti ini langkah-langkah ininya ya. Nah, nanti kita bisa latihan dengan event and action ini ya. Ini yang akan eh, kita pelajari selama ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Misalkan nanti Anda ada suatu power system seperti ini ya. Nah, ada suatu sistem tenaga seperti ini. Terjadi gangguan lah di main bus ini ya. Ini main bus ini ya, ini main bus ya. Jadi misalkan di sini di main bus ini terjadi gangguan ya. Nah, di sini terjadi gangguan. Ini kan main bus ya. Nah, di main bus terjadi gangguan. Nah, jenis gangguannya adalah 3 pas ya. Lama gangguannya adalah 0,1 detik. Nah, bagaimana Anda membuat dalam simulasi di etapnya? Jadi Anda tahu nih bahwa ada sistem tenaga akan mengalami gangguan seperti ini, ya. Bagaimana skenario gangguan ini harus kita buat, ya. Bagaimana skenario gangguan itu harus kita buat di dalam etap, ya. Lalu berikutnya, apa yang terjadi pada generator, ya? Kestabilan sudut transien di generatornya apakah bisa dipertahankan atau tidak, ya. Nah, jadi ceritanya gini, ya. Ini tuh jaringan listrik yang disuplai dari PLN dan generator, ya. Ada generator, jadi generator sendiri sama ada generator dari PLN mensuplai masuk ke jaringan, ya. Nah, ketika mensuplai masuk ke jaringan ini kan ada gangguan terjadi pada main busnya terjadi gangguan, ya. Gangguannya jenis gangguannya 3 pasang. Nah, bagaimana caranya kita bikin gangguan 3 pasang? Itu yang akan kita studi. Lalu apa yang terjadi? Gangguan ini kejadiannya hanya sebesar 0,1 detik. Nah, kita kan membuat skenario ini, ya. Jaringan listriknya tidak usah kita buat, kita ambil saja yang ada di example ANSI ya. Nanti kalau Anda mau studi sendiri ya nanti bikin sendiri.
Tapi kita ini example ANSI. Tapi yang jadi pentingnya di sini, bagaimana kita membuat sebuah skenario, ya, skenario gangguan tiga fasa yang terjadi dalam 1 detik. Ya itu yang ininya. Yang kedua, apa yang terjadi pada generator? Apakah generator masih dalam kondisi kestabilannya atau harus dilepas? Ya, ini yang akan kita lihat. Jadi kejadian transient ini kan hanya sesaat terjadinya ya, hanya 0,1 detik gitu ya. Terjadi gangguan tiga fasa 0,1 detik. Apakah generatornya akan tetap bertahan di dalam plan atau harus dilepas gitu? Ya, nah ini yang akan kita simulasikan di dalam setelah nanti Anda belajar. Pertama kan Anda belajar memasang apa merangkai sistem tenaga, melakukan studi load flow, melakukan studi short circuit, ya. Nah, nanti baru studi untuk kestabilan transient, ya. Nah, itu ya. Jadi ini kestabilan transient contoh satu, ya. Kestabilan transient contoh duanya nanti yang di project berikutnya ini yang akan kita buat ya adalah yang berikut ya. Nah, yang ini ya relay control action ya sebentar. Nah, nanti kita akan melakukan ini ya latihan kestabilan transient ya. Nah, jadi di sini ceritanya ya bagaimana kejadiannya gitu ya. Jadi di sini kita pasang sebuah relay under voltage relay, under frekuensi ya maaf, 81 under frekuensi dipasang di sini ya. Jaringannya seperti ini. Nanti tiba-tiba CB1 tuh lepas, klek, CB1 lepas, ya kan? Nah, ini kan tadinya stabil sistem ini ya, disuplai dari dua tempat, satu dari sini, satu dari sini, ya, dari grid, satu dari generator, ya. Nah, ketika terjadi pelepasan di CB utama, ya, apa yang terjadi di jaringan? Ya kan, ketika ini masuk utama, semua beban akan dipikul oleh generator ini, ya. Generator ini akan memikul semua beban yang ada pada jaringan, ya. Dia lepas sini, dia akan memikul ya masuk sini ya. Nah, ini juga memberikan beban arus ke sini ya. Tapi di sini sudah dipasang under frekuensi ya. Nah, nanti apa yang terjadi di dalam jaringannya setelah itu ya, nanti bisa kita tampilkan seperti ini ya. Nah, tugas Anda nanti harus menampilkan sama seperti ini ya. Anda nanti akan bisa gambarkan seperti ini. Nanti ini outputnya akan ditampilkan seperti ini, ya. Jadi ketika tiba-tiba breaker satu itu putus ya, maka kan generator satu itu akan memikul beban yang berat ya, sehingga terjadi penurunan frekuensi. Ya, ini frekuensi. Frekuensinya akan turun. Ya. Frekuensinya turun terus. Ya. Nah, di sini relay 81 under frekuensi akan kerja ya. Under frekuensi kerja, tapi dia kan butuh waktu karena ada settingan waktunya sebesar T1 ya. Nah, setelah T1 ini kerja masuk ya. Ini ada waktu yang dibutuhkan antara T1 sampai T2 itu oleh apa? Eh, kebutuhan breaker untuk lepas ya. Breakernya putus dalam 5 siklus. Ya, 5 siklus itu berarti 5 per karena ini pakai sistem Amerika 60 Hz ya. Berarti 5 per 60 ya. Nah, di situ itu waktu yang dibutuhkan oleh breaker untuk lepas. Nah, lalu baru lagi naik lagi ke atas ya.
Nah, itu yang akan kita simulasikan di kestabilan transien itu ada dua ya, yang menjadi tugas Anda ya. Kalau ya Anda sudah selesai, sudah bisa membuat, Anda tinggal siap-siap saja, presentasi aja langsung ya. Itu kan berarti sudah nilai praktek itu. Kan pertemuan itunya kan satu SKS-nya praktek ya. Nah, ini kan tidak ada ujian praktek, jadi kalau Anda presentasi ya sudah saya anggap sebagai nilai dari UTS dan UAS-nya untuk prakteknya gitu ya. Nah, itu untuk kestabilan transien yang ada dua tadi ya. Nah, berikutnya eh, kita lihat lagi untuk Star Protective Device ya. Star Protective Device. Ini teori ya? Oh, enggak. Nah, di sini ya, jadi Star Protective Device-nya nanti di sini kita akan eh, lihat ya. Nah ya, jadi di sini, nah ini ya, nanti di Star Protective Device, nanti kita akan pelajari sedikit apa permasalahan-permasalahan di dalam proteksi ya. Nah, misalkan skemanya seperti ini ya. Ini kan di grid ya. Grid itu harus ada komponen MPA hubung singkat ya. Nah, di sini harus ada MPA hubung singkat, tegangan ya. Lalu di sini nanti kita akan ketika lewat sebuah trafo, maka tegangannya akan berubah. Maka apanya bilangan dasarnya itu akan berubah ya. Skala bilangannya akan berubah ya di sini. Nah, nanti ini kita akan exercise di apa, Star Protective Device ya. Eh, nanti kita bicara apa itu di trafo ya. Di trafo seperti apa ya. Nanti kita akan nah ini untuk proteksi ya, proteksinya. Nah, LP juga bisa kita diskusikan ya LP. Tapi mungkin kalau terlalu banyak juga tidak akan kekejar ya. Nah, paling juga nanti yang harus jadi tanggung jawab Anda ya dalam waktu ini itu adalah membuat simulasi seperti ini ya. Nanti ada simulasi-simulasi yang lebih sederhana lagi ya. Nah, misalkan ada case seperti ini ya. Case-nya seperti ini ya, ada trafo 5 MPa 6% ya. Berapa saya harus ngeting 50 51 ya. Dari nilai ini ya dengan data-data ada trafo dengan jet 5% ya. Short circuit di sini 30 ribu ya. Nah, seperti ini case-nya ya. Nanti kita akan ngeset bagaimana si relay itu harus kita pilih ya. Nah, nanti ada modul-modulnya yang lebih praktis lagi ya untuk studi-studi kita ke depan ya. Nah, itu yang apa kaitannya dengan Star Protective Device ya. Nah, nanti kan ada apa nah, ini misalkan gangguannya, ini gangguan pasang, gangguan netral ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah belajar bagaimana melakukan setting relay ya.
Nah, kalau di etap bagaimana gitu kan pelakuannya ya. Nah, ini nanti ada ground mode, ada pass mode ya, nanti yang secara by step kita diskusi sehingga Anda menjadi paham, terampil dan eh, memahami bagaimana skema dari proteksi dan koordinasi proteksi di etap ini diimplementasikan ya. Jadi targetnya bahwa eh, Anda tuh sudah mampu membuat single line diagram dari suatu instalasi distribusi feeder ya, sederhana gitu, satu single line feeder lah gitu ya, satu bus ya. Itu Anda sudah bisa eh, melakukan setting relay dan koordinasi proteksi ya menggunakan etap. Itu sudah bisa nanti ya. Itu di itu exercise terakhir kita ya untuk mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini nanti akan berisi gitu ya. Kalau teoritisnya itu ya dari mulai tadi ya eh, per unit sistem, generator, trafo, ya. Transmisi juga tidak terlalu kontekstual. Mungkin di sini ya transmisinya dihilangkan saja transmisinya ya. Jadi kita tidak masukkan ke dalam analisis ini transmisinya. Jadi masuknya kita akan lebih banyak di trafo dan generator ya, fokusnya di situ ya. Generator kita akan dalami secara lebih detail ya, bagaimana kita mengatur eksitasi untuk mengatur tegangan keluaran, bagaimana kita mengatur bahan bakar untuk mengatur frekuensi ketika terjadi fluktuasi beban ya. Nah, di situ nanti yang studi-studi kita di dalam teoritisnya ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk teoritis utamanya adalah trafo, generator, eh, proteksi ya, proteksi di situ. Proteksinya di sini ada CP, ya, relay proteksi ya. Relay proteksinya fokus di relay arus lebih saja ya. Arus lebih fast fall dan ground fall ya. Itu yang akan kita diskusikan selama satu semester pembelajaran ya. Sekali lagi kalau teoritis berfokus pada generator, trafo, switcher, proteksi dan aksesorisnya ya. Itu di teoritisnya ya. Dan jadi nanti kelengkapannya di situ ada hubung singkat, load flow, itu ada bersamaan di dalam teori tadi ya. Jadi kalau teori-teori eh, yang agak dominannya di sini adalah hubung singkat ya. Kemudian load flow kita pelajari tapi tidak terlalu bukan untuk mendalami perbedaan misalkan untuk Newton Raphson dan lain-lain, bukan itu ya. Tapi load flow bagaimana beban itu didistribusikan ya. Misalkan ada suatu power line ya memberikan beberapa kiriman beban ya, itu bagaimana didistribusikan. Kemudian misalkan ada beberapa sumber tegangan, ada yang bersumber dari grid PLN, ada yang bersumber dari PLN, ada yang dari generator diesel misalkan atau generator sinkron lainnya ya. Dan sekarang mungkin juga ada energi baru terbarukan ya, misalkan surya cell gitu, itu bisa kita diskusikan ya. Jadi di sini kita akan bicara teoritisnya ya, teoritis bagaimana load flow. Pertama sih mengisi parameter ya, maaf, pengisi parameter dari setiap komponen sistem tenaga ya. Jadi Anda harus paham misalkan di dalam
generator. Ya, generator itu nanti parameter apa yang untuk penting untuk either untuk hubung singkat itu seperti apa ya. Nah, kemudian nanti di generator juga kita dalam teoritisnya kita dalami ya. Bagaimana sih Anda apa yang terjadi sih kepada generator misalkan generator mandiri ya, bukan generator paralel nih, generatornya mandiri. Generator mandiri dia dikasih beban eh, resistif, beban reaktif, ya, beban induktif gitu, beban kapasitif. Apa yang terjadi? Parameter dasar generator itu apa saja? Ya, ada EA, ada PA, ada RA, ya. Kemudian ada XS, reaktansi sinkron. Nah, nanti itu kita dalami di situ di dalam teoritisnya, ya. Jadi teoritisnya dari mulai generator, trafo, eh, switcher, ya, dan instrumen, trafo instrumen ya, CTPT, kemudian relay proteksi, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari selama satu semester ini di teoritisnya. Di prakteknya ya tadi ya. Jadi kalau prakteknya nanti kita membuat single line diagram, ya, studi load flow, short circuit test, transient stability, ya. Itu yang fokus kita ya. Load flow, short circuit, transient stability dan eh, star protective device, ya. Star protective device itu versi untuk apa memasang relay-relay proteksi atau proteksi lainnya di dalam etap. Jadi itu ulasan singkat saya pada pertemuan hari ini ya. Bagaimana apa ya bagaimana kita akan apa itu lakukan selama satu semester ini ya. Jadi selama satu semester ini itu yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Jadi itu kalau sebagai pembukaan lah ya hari ini. Nah, nanti di apa di kedepannya nanti kita akan eh, lanjutkan lagi ya dengan mulai kuliah ya bersama-sama. Ini saya juga belum kenalan nih ya dari tadi nih ya. Mungkin bisa atau ini ya. Hmm, Oke ya, jadi di sini kita tadi sudah apa itu eh apa? Kita sudah mulai ya dengan perkenalan materi apa sih yang akan kita ajarkan selama satu semester ini ya. Itu yang akan diajarkan selama eh, satu semester ya. Jadi eh, saya kira ini mungkin sambil jalannya ini kita eh, kalau ada yang mau bertanya dulu dipersilakan. Itu ada yang ngacung ya? Ada yang raise hand? Siapa itu? Oh, bukan, bukan. Halo? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mas Rudi? Halo, Mas Rudi? Mas Rudi Satria?
Ya, halo Pak. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Untuk aplikasi simulasinya kita cuma pakai etap doang Pak ya? Etap saja. Etap saja ya. Oke. Ya. Jadi biar ini kalau terlalu variasi, terlalu repot juga nanti ininya. Ya. Biar mudah ininya fokus gitu ya. Mas Rudi dari mana ini asalnya? Saya Pak aslinya Medan, cuman domisili saya sekarang di Kalimantan Tengah Pak. Kalimantan Tengah. Saya Oh, kerja juga di Kalimantan sini. Tengah. Iya, Oh ya. Jadi yang lulus sekarang itu juga dari Kalteng ya, siapa itu namanya? Atau temannya bukan? Putra Pak. Ya? Teman saya Pak. Putra Ya Pak ya. itu juga IP-nya 4 itu terakhir itu. Ya. Itu teman saya Pak. Satu Iya ya. departemen. Oh gitu. Ya, kebetulan sekarang lulus wisuda pertama ini ikut. IP-nya 4 ya dari total 39 atau berapa lagi itu ya. Pokoknya hampir 4. Hmm. Oh, Mas Rudi ya. Oke. Itu ya. Oke, berikutnya Muhammad Rifki. Ini dari Polban ya. Dir, Pak. Tahun berapa? Lumayan lama, Pak. Udah ya. Saya masuk 2013, lulus 2016, Pak. Oh, lulusan 2016. Iya. Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh iya, sekalian mau nanya ini, Pak. Jadi kalau nanti pembelajaran itu kira-kira jadi ada pembahasan nggak ya kalau untuk proteksi motor, Pak? Jadi misalnya kita punya motor dengan kapasitas sekian, Hmm? terus kita mau memberikan standar proteksinya itu berarti bisa nanti di sini apa ya? Secara Bisa, standar bisa. Ya, internasional atau astagfirullahaladzim. standar internasional mungkin ya Pak ya. Hmm. Ada Ya, berarti ya standar. ya itu nanti kita di Start Protective Device ya. Di sesi terakhir ya praktek itu nanti kita bicara. Tapi bisa juga kalau sambil teori kita bisa diskusikan itu. Ya, misalkan sekarang kan kalau motor listrik itu ya sudah ada proteksi MCB atau fuse ya. Ya Pak. Tapi kok masih butuh thermal overload? Kenapa itu? Pasti di motor-motor itu kan ada thermal overload ya. Iya betul Pak. Nah, Karena kenapa itu? kalau thermal overload memang memproteksinya beda dengan fuse sama CB ya Pak ya. Karena overload ini bukan hubung singkat tapi beban yang melebihi kapasitasnya, Nah, tapi nilai nominalnya di bawah hubung singkat gitu. Nilai ya. gangguannya harus Kalau lebih secara karakteristik dari thermal overload relay 49 ya ya Pak. dengan MCB ya, itu sebetulnya apa yang membedakannya itu secara relaynya, secara proteksinya. Hmm, kalau secara ininya mungkin dia membaca yang overload ini dari Kalau secara panas yang dia sensitivitas, gimana Pak? sensitivitas mana yang lebih sensitif? Harusnya yang Thermal inilah Pak yang overload atau overcurrent? overcurrent ya. Yang lebih sensitif tuh ya thermal overload. Oh, Karena overload dia ya. kenaikan 1,05 nominal dia akan ngedetek itu. Ya, Oh satu iya per lebih satu. awal ya Pak. Sedangkan CB itu kan harus di atas 2,5 atau 4 kali ya. Iya 4 Baru kali dia akan mendetek ya. Jadi dia kecepatan itu memang lebih tinggi overcurrent ya. didapatkan dari overcurrent ya. Akan tetapi kalau untuk itunya ya lebih sensitifnya itu di thermal overload Overload. seperti gitu. Ya, Oke. ya nanti kita bicarakan ya bagaimana Ya di Pak. MCC ya itu di MCC atau di desain instalasi yang lain. Di MCC sih Pak kalau di MCC ya, ya. kayaknya di MCC.
Jadi Ya, ada upgrade gitu kan. Cuman ketika kemarin tuh untuk ngambil standarnya juga belum tahu literasinya kemarin, Pak. Kita ya, ya. ngambil based on mana gitu. Mungkin kalau di sini jadi lebih tahu mungkin lah. Kita Ya, kita standar yang bisa diambil diskusi. berapa gitu dari nol. Itu aja paling, Pak. Oke, ya, selamat kembali lagi ya untuk di Polban. Ya, Muhammad Pak. Rifki ya. Berikutnya Mas Dani. Halo Mas Dani, Ya, selamat malam, Pak. selamat malam. Ada di mana ini? Saya di Tasik, Pak, sekarang. Tasik. Oh, lagi dinas di Tasik atau Oh, tinggal di Tasik? oh iya, Pak. Tinggal di Tasik. Kebetulan kerjanya juga di Tasik, Pak. Oh, tinggal di Tasik, kerja di Tasik. Dulu dari mana, Pak? Dari PNJ, Pak, Politeknik Negeri Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ya, 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 ya. Jakarta ya. Oke, jurusannya elektronik atau Jurusannya listrik? Teknik Listrik, Pak. Oh, teknik listrik ya. Oke. Oh, siapa ada Bu Is Dawimah? Ya, Bu Oh Is iya, betul, Dawimah. Pak. Bu Is. Ya. Kemudian siapa lagi yang masih di sana ya? Eh, Banyak teman saya, tapi ada almarhum tuh, ada Pak Yunan, ada Pak Ismujianto ya. oh Hmm, iya, betul, Pak. Almarhum. almarhum ya. Yang masih di sana siapa? Pak Hmm, Silo, Pak Silo. ya, Pak Silo masih ada, Pak. Ya. Pak Silo, Pak Indra. Oh, Pak Indra ya. Ya, Pak Indra. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas Dani? Ah, iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak. Kan tadi kan kita ngomongin generator ya, Pak. Nah, Ya. ini kan kebetulan saya kerjanya juga ini generator. Cuma saya masih awam tuh, Pak. Nah, ntar kita belajar tentang kayak IPB juga nggak, Pak? Soalnya di tempat kerja saya tuh kayak sering bermasalah gitu IPB-nya. Nah, saya juga masih belum terlalu paham IPB itu apa. Hmm. Ya, ada lah dibahas sedikit ya. Tapi kalau mau diskusi bisa, tapi nanti di kurikulumnya tidak sampai ke IPP sih ya. Tapi misalkan gini, kalau generator itu kan power system itu kan menjaga dua hal, ya. Pembangkit itu menjaga dua hal yang dihasilkan itu, tegangan konstan dan frekuensi konstan, ya kan? Iya, Nah, betul. tegangan konstan dan frekuensi konstan itu kan diaturnya dari dua. Yang ngatur generator itu kan dua, ya. Satu arus eksitasi, dua itu kan putaran, ya. Hmm. Kalau arus eksitasi itu nanti dari exciter, ya. Jadi arus yang masuk dari rotor ya, arus rotornya. Nah, nanti kita diskusi di situ ya. Jadi di rotornya bagaimana ya? Arus rotor yang masuk ke apa? Ke generator itu ya. Nah, bagaimana sih kita tuh melakukan kontrol tuh kan ada eh, kontrol tegangan dan frekuensi ya, tegangan dan frekuensi. Dan itu ada kontrol daya aktif dan daya reaktif. Jadi ketika generator kita itu misalkan posisinya tidak masuk dalam paralel, kan ini generator-generator yang ada dari seluruh pembangkit itu kan di paralel ya, di interkoneksi. Interkoneksi itu kan berarti di paralel semuanya ya. Jadi ada rimba generator yang ada di jaringan seluruh Indonesia ini, ya. Ada banyak generator yang di paralel, ya. Karakternya itu akan beda kalau misalkan saya naikkan nih arus eksitasi, ya. Kalau generator kita tuh tunggal, maka yang naik apanya? Tegangannya kan? Tegangan Iya, betul, Pak. luarannya akan naik. Tapi manakala posisinya paralel, paralel tuh kita naikkan eksitasi apa menaikkan tegangan? Tidak ya. Tapi dia akan mengekspor daya reaktif ke jaringan. Nah, seperti gitulah ya. Gitu Mas Dani. Ya, itu sebagai pembuka dulu lah ya. Yuk. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Berikutnya siapa? Mas Pirgiawan. Halo Mas Pirgiawan. Halo.
Oh, udah nggak aktif. Halo Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Tinggal di mana ini? Kebetulan saya di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Ini dari Betul. PNJ juga, bukan? Bukan, saya dari Polban. Oh, dari Polban. Jurusan Iya, elektronika. iya betul Pak, elektronika. Oke, ya, 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 Tahun jurusan 2017 elektronika Pak. ya. Lulus tahun Iya, baru ini. tahun 2020. Oh ya, 2020 ya. Baik. Iya betul Pak. Ya, selamat datang ya. Selamat Siap. gabung ya. Ya, nanti Baik Pak, kita terima kasih. kenalan lah dengan model-model elektrik ya. Hmm, Baik Pak. Oke. Berikutnya, Mas Muhammad Miro. Ya, halo Pak, selamat malam. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di Indramayu, Pak. Oh, di Indramayu. Hmm. Iya, Ini dari mana ini? dari Polban, Pak. Oh, dari Polban, jurusan Iya, elektronik. elektronik. Oh, elektronik ya. Oke. Lulusan tahun? Lulus tahun 2020. Oke. Kalau dinasnya di mana? Kerja? Oke. Suaranya kurang jelas ya, Mas. Ada gangguan. Nah, terima kasih Mas Jiro. Lulusan tahun 2020, Pak. Juga, Oh, Pak. 2020 dari elektronik ya. Oke. Jadi sekarang kerja di mana? Baik, suaranya hilang ya, Mas. Kita ini dulu. Mas Dani Firmansyah dulu. Halo, Mas Dani. Halo Pak, izin Pak, tadi sudah saya Pak. Oh, iya, iya. Maaf, saya lupa. Iya. Ini Mbak Dinda. Halo, Mbak Dinda. Halo. Halo, Mbak Dinda. Halo Pak, Ya, ini dari mana ini? dari Jakarta. Jakarta. Ini dari PNJ bukan? Iya betul Pak. Yang PNJ ya. satu angkatan Jurusannya apa? dan teknik listrik Pak kemarin. Oh, teknik listrik ya. Oke. Ya, nanti selamat datang ya, selamat bergabung di Polban ya. Baik kamu. Ini lulusan tahun berapa? 2022 Pak, angkatan 2019. Oh, 2019. Oke. Ya, selamat datang ya. Ya. Terima kasih Pak. Mas Dimas. Halo, Mas Dimas. Iya Pak. Ini dari mana ini? Dari Politeknik Negeri Jakarta juga Pak. Oh, dari Jakarta. Listrik juga. Iya. Iya, teknik listrik juga. Oke. Betul. Ya. Sekarang di mana menetap? Kalau rumah di Depok, cuma lagi ada kerja di Papua Pak. Oh, di Papua ya. Iya. Ya, ya. Papua Barat ya. Boleh tahu di bidang apa ini? Ini Pak, underground, tambang bawah tanah. Oh, tambang bawah tanah. Tapi bukan di Freeport ya. Di Freeportnya Pak, di site Freeportnya, tapi kita kontraktor. Oh, iya, iya, iya. Di Freeport ya. Iya. Saya pernah di Freeport juga tuh berapa setahun lah ada mungkin di sana ya. Dulu Di mananya Pak? tahun apa di Grassberg di Oh, Grace. ya di Grassberg. Tapi kalau saya sih bukan di Grassbergnya di apa? Mil 74 ada juga banyak. Sete banyak. Iya. Pokoknya saya tuh waktu Pak Habibie naik presiden saya lagi di sana. Oh, iya. Ya, Ada lagi acara berarti di situ. ribut-ributnya lah. Pak Prabowo suka pidato di sana. Oh, 2016 kan itu Pak yang pas ributnya. Iya. Nah, itu saya di sana itu. Iya. Ya, ya, ya. Ya, selamat bergabung ya, Mas Dimas. Iya Pak, terima kasih Pak. Yo, ini Mas Rajib. Halo, Mas Rajib. Halo Pak. Halo. Iya Pak. Ya, gimana? Ini lagi di jalan Pak kebetulan. Oh, lagi ngendarai ya. Enggak Pak, aman Pak. Aman Jalankan. ya. Oke, oke. Ya, oke ya. Jadi Mas Rajib ya. Ini udah
Ya, selamat gabung lagi ya Mas Rajib ya. Siap, Pak. Ini minta diajarin lagi, Pak. Oke. Mas Ardia, halo Mas Ardia. Izin Pak, malam Pak. Ya, Mas Ardia dari mana ini? Saya sekarang di Bandung Pak, alumni Polban juga Pak, elektronika. Oh, elektronika. Di Bandungnya Iya Pak. di apa? Eh di bidang ini Pak, perkeretaapian Pak. Oh, di kereta api. Iya PT Pak. KAI ya. Iya betul Pak. Ya, selamat bergabung ya. Ya. Ya siap Pak. Oke, itu cocok lah. Kemudian Mas Hilman, halo Mas Hilman. Halo Mas Hilman. Ya, halo Pak. Hadir Pak. Ini dari mana ini? Dari Bandung Pak. Polban 2014 Pak. 2014 jurusan? Jurusan listrik Pak. Oh, listrik ya. Oke, oke. Ya, 2014 ya, 2014 ya, udah 10 tahun lebih ya. iya 10 tahun lebih. Iya, ya. Belum Pak. Hah? Masih 8. Oh, Jalan 8. 8 berarti. Sekarang Iya. 2025 loh. Oh. Oke Pak. Iya. Iya, Aman iya, Pak. iya, iya. Oh, itunya ya kan Mas itu angkatannya ya. Angkatannya Pak. Oke. Dinas kerjanya di Bandung juga. Di Bandung Pak, di LIT Pak, Lembaga Inspeksi Teknik. Lembaga apa? Inspeksi Teknik. Oh, inspeksi teknik. Di mana itu? Di jalan apa? Di Palem Pak, kalau Bapak tahu Andalan. Oh, ini orang andalan ini. Iya Pak. Oke, oke, oke. Siapa yang bersujud tuh di sana ya? Siapa? Iya, Lajuardi Pak, Bolang. Ya, ya. Kemarin direkturnya baru ini ya, baru meninggal ya. Iya Pak, Yesus. 2 bulan lalu lah kira-kira. Iya, baru 2 bulan ya. Ya, Mhm. saya juga sering apa asesmen di IATKI kan pasti di kantornya itu di Palem. Iya, IATKI sama Andalan kan masih itu juga Pak istilahnya Pak. Iya, iya, Isinya masih banyak orang dosen Polban juga kan Pak. Pas itu iya. kan Pak, saya kalau apa namanya Serkom diujinya sama Pak ini, Pak Asikin. Berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali Oh, malah sama Pak berarti ngambil Asikin. pembangkit ya? Pembangkit Pak. Emang di bagian apa periksanya? Saya tenaga teknik meriksa ini Pak, apa namanya? Ya meriksa pembangkit, distribusi sama transmisi sih. Hmm, tapi Anda ngambil kompetensinya di pembangkit ya? Kok banyaknya di pembangkit. Tapi kalau pembangkit baru 2 sih Pak, baru PLTD sama PLTS, sisanya Oh iya, masih iya, iya. belajar lah. Makanya karena Pak Asikin tuh, jadi saya kira ngambilnya unit kompetensi di pembangkit gitu ya. Iya, pembangkit. Pak Asikin tuh pembangkit, tapi kalau nanya malah nanya distribusi, Pak. Heran saya. Iya, iya. Kalau ininya spesialis ininya pembangkit ya, Pak. Pembangkit memang, Pak. Iya. Ya, Mas Hilman, selamat datang ya kembali lagi ke kampus. Siap, Pak. Ya. Makasih, Pak. Yo, Semoga bisa banyak belajar, Pak. amin. Dan semoga cepat lulus ya, sukses dan bisa dipakai buat. Amin, Pak. Oke. Halo Mas Iqbal. Ini mah Mas Iqbal baru ya, baru lulus. Ya Pak, betul Pak. Halo. Baru lulus sekarang. Ya, siap Belum ya. sudah. Siap ya belajar lagi ya. Langsung ya. Ya Pak. Ya, insya Allah lah. Kalau kita kan nanti juga masih negeri lagi ya. D4-nya negeri. Jadi tidak usah takut. Nanti insya Allah grade-nya naik. Juga peluangnya lebih besar. Ya, Ya makasih Pak. Mas Iqbal. Ya. Mas Aldrin. Halo Mas Aldrin. Hadir, Pak. Ini dari mana ini? Dari Jakarta, Pak. Buat dari negeri Jakarta. Oh, PNJ ya. Iya, Pak. Jadi dari Politeknik Bandung juga banyak yang ke Poli Jakarta. Tahun lalu Oh, ya, ada beberapa itu ngambil D4-nya di Jakarta. Sekarang ke Bandung nggak apa-apa ya, jadi kita saling ini. iya siap, Pak. Ya, sekarang dinas di mana? Lagi belum bekerja sih, Pak. Oh, tapi baru lulus ya. Baru lulus tahun 2024, Pak. Oke, oke. Yalah, belajar dulu nanti kita lanjut ya. Oke. Selamat datang, sukses ya. Iya, siap, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Oke. Ini M Umi ini siapa ini?
Ajbil. Ya Pak, Pak Ulul Azmi Pak, Nah, ini dari mana nih, Mas? dari lulusan Akademi Perkeretaapian Indonesia Pak. Oh, API. siap. Wah, selamat datang ya. Ya Pak, Kalau prodinya apa dulu? prodinya Teknik Elektro Oh, Perkeretaapian Pak. ya, cocok lah. Ya, ya, selamat Ya, datang ya, Mas. ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak, mohon bimbingannya Oke, Pak. sukses ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke, Mas Adi, halo Mas Adi. Halo Pak, selamat malam Pak. Ya, dari mana Mas Adi? Saya dari Polban Pak, lulusan 2024, Jurusan? Teknik Listrik Pak. Kemarin sidang. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Mas Adi ya, selamat datang Mas Adi. Kembali lagi, Ya nerusin Pak, ya. Nah, ya Pak. sukses ya. Mohon bimbingan Pak. Ya Oke. Pak, amin Pak. Mas Indra, halo Mas Indra. Iya Pak, malam Pak. Mas Indra dari mana? Eh, saya tinggal di Tenggarang Pak. Lulusan? Lulusan di Politeknik Negeri Padang Pak. Tahun Oke. 2017. Ya, selamat datang ya. Jurusannya elektronik atau listrik nih? Elektronika Pak. Elektronika ya, sukses ya. Ya Pak. Oke, Rajib sudah. Mas Dominikus, halo Mas Dominikus. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Oh, selamat malam. Gimana Mas? Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Jakarta Pak. Di Jakarta ya. Ini kan yang Ya. dari Polman ya. Oh, bukan, saya dari ADMI Pak. Oh, Admi, maaf Admi ya. Ya. Admi Solo Ya. berarti ya. Saya di Cikarang Pak. Oh, Admi Cikarang. Ya. Oke. Ya, selamat datang ya Mas Dominikus. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ini Mugi Rahayu. Malam, Halo, Pak. selamat malam. Oke, ini dari mana ini? Saya dari Polban, Pak. Elektronika ya. Iya, betul. Ya, oke lah, selamat datang ya. Ya, terima kasih, Pak. Sukses ya. Oke. Mbak Asri, halo Mbak Asri. Malam, Pak. Ini dari elektronika juga, Polban. Iya, Oke. elektronika lulusan 2024 Polban. Oke, sukses ya. Oke. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Mas Andrian ini. Ya Pak, malam Pak. Ya, sukses ya Mas Andrian, lanjutkan ya. Ya Pak. Segera lulus. Ya Pak, siap Pak. Oke. Mas Ya Pak. Ilmizia. Mbak Ilmizia ya. Halo? Ilmizia? Oh, nggak ada ya. Nggak, ini mungkin jaringannya. Halo Pak. Oke. Tinggal di mana ini? Maaf Pak, jaringannya kurang. Tinggal di mana? Sekarang tinggal di Karawang Pak. Oh, di Karawang. Lulusan dari mana? Di Karawang. Lulusan dari? Lulus dari Polban Pak. Polban lulus tahun 2018, Teknik Listrik. Wah, iya, 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 iya. Ya, ini dari Polban ya. Selamat datang ya. Kembali lagi. Baru lulus 24. Halo Pak. Lulus tahun berapa? Berarti seangkatan Iqbal. Tahun 2018 Pak. Oh, 2018. Oh iya, baru. Udah agak ini lama ya. 2018. Ya, belum terlalu lama ya. Sekarang kerja di mana? Iya Pak. Kerjanya di mana? Saya di PT HLI. Aulia Power. PT HLI Green Power. HL itu apa? Untuk batu baterai mobil listrik. Oh, iya, iya, iya. Ya, mobil ini ya lagi tren. Hyundai Dari LG Pak. mobil listrik ya. Ya, selamat kembali belajar di Polban, Mas. Sukses ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Mas Adi Yudhistira? Sudah Pak tadi Pak. Oh, sudah ya. Oke. Ya Pak. Oke, saya kira sudah semuanya ya.
Baik, untuk hari ini saya kira kita cukupkan dulu ya. Eh, Sampai ketemu lagi ya. Nanti diusahakan Anda semuanya nyari software etapnya lah sambil diskusi ya dengan teman-temannya. Ya, kalau enggak nanti besok saya share softwarenya ya. Kalau belum apa, belum dapat ya. Tapi usahakan install software etapnya biar familiar dengan etap untuk ini. Baik, saya kira sebagai pembukaan pada hari ini kita akhiri ya pertemuan kita karena jaringan absensi di tadi udah bisa ngabsen belum? Halo, Absen di mana ya, Pak? absen di aplikasi belum bisa ya? Belum ada info, Bisa, Pak. Pak. Oke lah, nanti dikoordinasi lagi ya. Baik, kalau gitu karena tadi di jaringan di Polban juga ada gangguan, masih belum stabil untuk absensi dan lain-lain. Jadi kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini, ya. Mungkin ada yang moto ya. Ini ada dua dua ini ya, dua layar ya. Coba tampil dulu semuanya. Siapa yang moto? Salah satu. Siapa yang jadi itunya? Silakan. Oh, tampil dulu. Oh, ini Mbak Edlina tadi saya belum sempat ini ya. Nah, udah saya tahu lah. Selamat datang ya kembali. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, silakan difoto. Nanti di-sharekan ke grup ya. 2 kali nih. Ada 2 layar, silakan. Oke, foto dulu. 1, Ya. 2. On cam dulu slide 1. 2, 3. Udah 2 kali? Kita baru 1, Pak. Kedua sekarang. Satu lagi. 1, 2. Udah, Pak. Ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan ya. Dari Topik Wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, tutup ya. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk.